Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irene Ramburima, NIM 46 2018 081. Dan saya Melani Ramburokuwagi, NIM 46 2018 044. Kami dari kelas Emergency Nursing B. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan tindakan pembidayaan yang dimulai dari kepala, tangan, dan kaki. Tujuan pembidayaan ialah untuk memfiksasi pada area yang mengalami fraktur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, saya perawat Irene dan ada asisten saya, perawat Melani. Pada saat ini saya akan melakukan pembidayaan. Pembidayaan ini dimulai dari kepala, tangan, dan kaki Ibu. Dalam pembidayaan, prinsipnya ialah melibatkan dua persendian. Dan apabila terdapat luka, maka kita harus mengatasi lukanya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menggunakan nekolar. Kita menggunakan nekolar ini terbuat dari dos, karena kita tidak memiliki alatnya yang asli. Jadi, pemasangan nekolar ini untuk memastikan kepatenan dari leher dan pernafasan agar tidak terganggu. Kita memasukkan nekolar ini perlahan-lahan dari belakang. Permisi ya Bu. Setelah itu kita sanggah nekolarnya supaya leher dapat tersanggah dengan baik. Bagaimana Bu? Apakah sakit? Sekarang kita akan melakukan pembidayaan di bagian kepala. Selanjutnya kita akan melakukan pembidayaan di bagian area kepala pasien. Kita menggunakan kain ini karena kita tidak memiliki mitela yang asli. Jadi kita menggunakan ini sebagai pengganti mitela. Yang pertama, di bagian tengah mitela kita menutupi area luka. Contoh saja di bagian sini area lukanya berada. Jadi kita menutupi di bagian sini area lukanya, kita lilit ke belakang, kita ikat, kita putar kembali di bagian area luka, dan kita ikat kembali. Bagaimana Ibu? Sudah merasa nyaman? Selanjutnya kita akan melakukan pembidayaan pada bagian tangan. Sebelumnya saya sudah bersama dengan asisten saya, yaitu perawat Melani. Sebelum melakukan pembidayaan, kita akan melakukan pengecekan nadi pasien. Biasanya nadi pasien cenderung lebih lambat dari tangan yang sebelah sini. Selanjutnya kita bandingkan tangan pasien yang sebelah sini dengan sebelah sini untuk membandingkan kapilernya. Selanjutnya kita tekan bagian ujung jari tangannya. Kita lihat biasanya pada pasien yang mengalami luka atau pendarahan, tangannya cenderung lebih pucat dan berwarna kebiruan. Setelah itu kita melakukan 3T. Tutup, tekan, tinggikan. Nah, karena pada pasien saat ini kita mendapat pasien dengan masalah tangannya fraktur, maka kita akan melakukan pembidayaan di bagian tangannya yang fraktur. Hal pertama yang kita lakukan ialah mengambil spanel. Spanel ini kita sudah melakukan, di sini ada bantalannya sehingga memberikan kenyamanan pada pasien. Selanjutnya kita ukur apakah sudah sesuai dengan ukuran tangan pasien atau belum. Jadi di sini sudah sesuai, jadi kita tinggal taruh di sini. Selanjutnya kita akan mengambil mitela dan perban elastis. Nah, karena kami hanya memiliki perban elastis dan tidak memiliki mitela, jadi pada pembidayaan tangan kali ini kami hanya menggunakan dengan perban elastis. Pembedaian di bagian tangan, kita
kita menggunakan perban elastis. Luka pasien berada di bagian pergelangan tangan pasien. Gulungannya menyilang, kita mulai dari bawah ke atas dan dilakukan secara berulang sampai menutupi sendi pertama dan sendi kedua. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita akan mengikat atau kancing. Selanjutnya, kita akan melakukan bagaimana cara membidai tanpa menggunakan alat. Yang pertama, kita ambil perban elastisnya. Misalnya lukanya di sebelah sini. Untuk pertama kita lilit 3 kali untuk memastikan posisinya tepat. Setelah itu baru kita lakukan lilitan ke bawah, ke atas, ke bawah dan ke atas lagi secara berulang. Dan pastikan kerapian itu menjadi yang pertama. Apabila sudah selesai, nanti kita akan menggunakan alat bantu. Apabila sudah selesai, nanti kita akan menggunakan alat bantu yang bisa untuk mengikat perban elastis ini. Kita dapat memberikan penyangga pada area yang terkena fraktur menggunakan alat ini. Alat ini kita gunakan sebagai pengganti mitela untuk menyangga. Ujungnya ialah di bagian siku, terus diangkat satunya, kita naikkan, dan kita ikat. Fungsinya agar frakturnya tidak bertambah parah dan gerakannya menjadi lebih terbatas. Sebetulnya ada alat penyangga yang lebih modern dari ini, tetapi karena kita tidak memiliki alat tersebut, jadi kita menggunakan alat ini sebagai penggantinya. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian pada bagian kaki pasien. Fraktur yang terjadi pada kaki pasien yaitu di bagian tungkai bawah kaki pasien. Jadi pada pembedaian ini kita menggunakan mitela dan perban elastis. Tetapi karena kami tidak memiliki mitela, jadi kami hanya menggunakan perban elastis. Sebelum kita melakukan tindakan, yang pertama kita lakukan ialah mengkaji nadi pasien. Dan setelah kita melakukan pembedaian juga, kita melakukan pengkajian pada nadi pasien untuk mengetahui apakah ada terjadi permasalahan sirkulasi. Jadi yang pertama kita mengambil plak ini, seperti yang kita sudah lakukan di bagian tangan tadi. Kita ukur plaknya sehingga ukurannya sama dengan ukuran kaki pasien. Selanjutnya kita akan melakukan lilitan dari bagian bawah ke bagian atas. Kita melilit dengan rapi, dilakukan secara berulang sampai ke bagian atas, sampai persendian bawah dan persendian atasnya tertutup.
kita dapat memberikan rasa nyaman terhadap pasien. Apakah Ibu merasa nyaman? Nyaman ya Bu jika seperti ini. Setelah kita melakukan lilitan, kita menggunakan pengikat untuk menahan perubahan elastisnya. Jadi seperti ini hasilnya. Setelah kita melakukan pembedaian di bagian kepala, tangan, dan kaki pasien, kita tanyakan kepada pasien, apakah pasien merasa nyaman? Jika pasien merasa nyaman, maka pembedaiannya berjalan dengan lancar. Sekian hasil dari tindakan pembedaian yang telah kami lakukan. Terima kasih.